aglonema itu menyukai media yang sering saya katakan bahwa media yang porous. Seperti ini. Ini sudah 1 minggu ini. 6 bulan dia sudah mengeluarkan anak yang mirip induknya besarnya daun. Oh, iya. Hai sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Melinda Busra. Kali ini saya berada di kandang Jai Nursery. Nah, di mana Pak Jai ini adalah seorang dosen juga ya, dosen ahli di bidang pertanahan. Jadi beliau ini sangat piawai dengan meracik media tanam yang akan difermentasi oleh Pak Jai Nursery. Nah, bagaimana keseruannya melihat Pak Jai meracik media tanam yang akan difermentasi? Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Melinda Busra. Ayo kita kepoin. Oke, ini adalah bahan-bahan dari media tanam yang akan dicampur, yang akan difermentasi oleh Pak Jai Nursery. Terdiri dari kotoran sapi yang sudah lama ya, kemudian ada sekam mentah, ada kapur yang putih itu kapur dolomit, kemudian ada daun bambu. Ayo kita ikutin cara Pak Jai meracik media tanam yang paling top. Oke, saya sekarang ada di samping Pak Jai Nursery. Saya akan bertanya kepada beliau, Pak Jai, bagaimana menurut Pak Jai sebenarnya media tanam khusus aglonema itu yang paling baik itu menurut Pak Jai apa? Baik, sahabat aglonema ya, kalau kita tahu bersama bahwa untuk pertumbuhan itu media tanam itu penting ya. Media tanam itu penting, terutama untuk aglonema. Aglonema itu menyukai media yang sering saya katakan bahwa media yang porous ya. Yang porous, yang bisa sirkulasi udara, sirkulasi air yang bagus. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kita membuat media tanam itu dengan cara fermentasi ya. Kita buat fermentasi dengan cara anaerob. Nanti kita lanjutkan dengan sesi aerobnya. Jadi ada 2 tahap. Pertama anaerob, kita lanjut dengan aerob. Anaerob kita lakukan selama 2 minggu, kemudian aerobnya kita lakukan selama 1 minggu. Jadi itu akan membuat media tanam itu sangat bagus. Media tanam itu penting untuk khususnya aglonema itu diganti 4-6 bulan sekali supaya daun aglonemanya jadi besar, kemudian akar terkontrol, kemudian virus-virus dan bakteri juga bisa terkontrol dengan baik. Oke, Pak Jai, kita langsung aja ya eksekusi media tanamnya. Jadi ini bahan-bahan yang akan kita pakai ya. Memang banyak bahan-bahan itu tergantung kebiasaan. Ada yang 2 macam, ada yang 3 macam. Kalau saya pakai 4 macam ya. Di sini ada sekam mentah, kemudian ada kotoran sapi, kemudian ada daun bambu, kemudian ada kapur ya. Masing-masing akan memberikan respon, masing-masing sudah memiliki nutrisi. Kalau misalnya kapur ini memiliki nutrisi mikro karena kita biasanya hanya sering memberikan yang makro dalam hari ini NPK, tapi yang mikro ini sering kita tidak berikan karena kita kurang paham, dianggap sudah tersedia di media, maka kita sediakanlah di kapur dan daun bambu. Ini penyediaan yang mikronya. Sementara kalau kita tahu semua tanaman apapun itu dalam menyelesaikan satu siklus tanaman itu dia membutuhkan 16 unsur, 8 unsur makro dan 8 unsur mikro. Jadi 16 unsur untuk menyelesaikan satu siklus. Dari dia mau tumbuh sampai dia mati itu 16 unsur dia butuh. Dan mikro itu banyak tersedia di
kapur dan juga di bahan lainnya, terutama ini ya, daun bambu. Ya, mungkin kita coba untuk meracik. Gimana meracik media ini, kemudian kita fermentasikan. Ini kita aduk merata, kita campur. Kita mentahnya kita campur. Ini juga. Ya. Campur rata, ya. Lalu kita akan berikan M4 ya, M4 nya agar supaya organismenya bekerja. Diaduk sambil merata. Nah, inilah dia sahabat Nusantara, coba lihat bagaimana Pak Jai meracik media tanam dengan baik. Semua dicampur. Jadi media tanam ini memang sangat berperan ya pada kesuburan aglonema. Setelah dianggap rata, kita kasih M4 nya. Kembalikan. Ya, setelah kita mencampur media, kita siapkan M4 nya untuk kita siramkan, lalu kita masukkan ke dalam tong nanti untuk fermentasi selama kurang lebih 14 hari untuk fase anaerobnya. M4 ini kita tambahkan gula dengan harapan gula ini akan mempercepat sebagai konsumsi untuk organismenya biar lebih aktif sebagai energi, tambahan energi. Kita aduk. Tuh, lihat ini sahabat aglonema. Jadi bukan hanya kopi saja dicampur gula, akan tetapi M4 ini juga dicampur pakai gula. Keren kan? Kita anggap sudah larut gulanya, kita siramkan ke medianya. Kita siramkan ke medianya. Kita aduk lagi sampai dia benar-benar merata basahnya. Wow, mantap ini. Ini sepertinya kurang. Kalau kurang kita tambahkan airnya lagi. Nah, sekarang Pak Jai saya mau tanya, kenapa dari pabriknya M4 itu tidak dikasih gula sekalian? Kalau misalkan dia kasih gula untuk penyimpanan lama, organismenya mungkin tidak akan bertahan lama karena setelah mengkonsumsi gula ini akan mati. Jadi umurnya tidak bakal panjang karena ini penyimpanan pabrikan akan lama, akan masuk pasaran. Jadi kita aktifkan kembali dengan menambahkan gula. Nah, itu penjelasan dari Pak Jai. Sekarang kita lanjut lagi melihat Pak Jai meracik TM4 dengan gula. Makan lagi biar benar-benar terasa.
merata gitu. Sudah kita anggap rata, kita masukkan ke dalam tong. Setelah kita aduk sampai rata, lalu kita masukkan ke dalam tong untuk proses fermentasi anaerob selama 14 hari. Wow, mantap, 14 hari ya. 14 hari. Oke. Pak Jai, saya ingin bertanya, mengapa kotoran sapi itu harus difermentasi? Sebenarnya bukan kotoran sapinya yang difermentasi, tapi sekam sebagai bahan utama. Ini kita coba fermentasi bersama dengan kotoran sapi. Jadi harapannya nanti tidak nambah-nambah lagi. Selama pemakaian kita tidak nambahkan lagi kotoran sapinya. Sudah cukup yang ada di dalam media fermentasi ini. Jadi banyak cara sebenarnya. Ada orang sekamnya difermentasi sendiri, kemudian nanti kotoran sapinya ditambahkan dari luar. Tapi kalau model saya campur langsung, biar tidak kerja lagi nanti nambahkan, nyampur seperti itu. Jadi banyak cara, banyak model, tergantung kebiasaan masing-masing. Nah, sahabat Aglonema, setelah kita menyaksikan bagaimana Pak Jai memfermentasi media tanam, kita lihat hasilnya ya, yang setelah fermentasi. Setelah kita selesai memasukkan, kita tutup, kita akan biarkan ini selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu di dalam. Nanti kita lihat yang sudah berumur 1 minggu. Ini yang sudah berumur 1 mingguan. Jadi modelnya kayak seperti ini. Ini sudah 1 minggu ini. Ya, nanti kita ini yang sudah 1 minggu. Kita lanjut yang ke arah yang sudah aerobnya. Nanti modelnya akan jadi seperti ini. Ini sudah siap pakai. Ya. Itu berapa Jadi lama siap itu, pakai. Pak Jai? Ini setelah ini saya diamkan. Ini yang paling lama sudah lebih hampir sebulan lah ini. Ya, kalau mau seminggu pakai bisa sebenarnya. Jadi masih kelihatan sekamnya itu masih inilah berwarna, kadang masih kuning apa coklat. Ya, warnanya masih. Tapi karena ini sudah lama, jadi sudah tidak kelihatan lagi sekamnya. Nah, sahabat Aglonema, ini adalah salah satu aglonema yang menggunakan media tanam yang tadi dibuat oleh Pak Jai. Kita lihat ini bagaimana pertumbuhannya Kresna ya. Ini dalam waktu kurang lebih 6 bulan dia sudah mengeluarkan anak yang mirip induknya besarnya, daun. Oh iya ya. Jadi daun lebih mirip ke induknya besarnya. Jadi kadang daun tuh kecil aja, tapi ini naik langsung besar. Oh iya Pak, ada yang mau saya tanyakan. Ini yang bentuknya seperti sahang-sahang ini, butiran sahang ini apa ya? Nah, ini saya tambahkan pupuk P, Oh, P tunggal. P. Ya, P tunggal karena ini media sudah lama, sudah saatnya ganti sebenarnya dari 5 sampai 6 bulan. Jadi karena saya anggap nutrisinya sudah berkurang, saya tambahkan unsur tambahan pupuk P. Baik, sahabat Aglonema, cukup sampai di sini dulu media tanam yang sudah difermentasi oleh Pak Jai Nurseri. Dari awal sampai dengan akhir sudah ada ya hasilnya.
Dan jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Melinda Busra. Busra.